Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung ya kajian kita yang bulan lalu. Bulan lalu kita bicara tentang riya. Ya, setelah wasiat yang pertama adalah tentang taubat, kita sudah selesaikan tentang taubat. Sekarang tentang riya. Ya, riya. Sebelum pertama taubat, pesannya kan. Pesan yang kedua meninggalkan mubahat. Ya, udah kita bahas, meninggalkan yang mubah-mubah untuk meningkatkan rohani. Ya. Jadi sudah dua judul ya kita ngaji ini. Ya. Jadi kita harus ingat kita ngaji itu udah apa yang kita baca apa. Karena kita yang ngaji untuk ya, diamalkan. Jadi yang pertama kita bicara tentang taubat. Yang kedua tentang meninggalkan mubahat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taraqi. Istilah tasawuf itu taraqi. Taraqi itu daripada daripada kata raqa, ya. Maknanya menghaluskan, maknanya lebih kepada tarqiyah, meningkatkan. Jadi punya akar makna yang banyak, ya. Meningkatkan diri. Kan ada orang meningkatkan hidup secara finansial, secara material, ya, itu fisik. Tetapi ada untuk meningkatkan kerohanian. Jadi ternyata jalannya para aulia untuk meningkatkan kerohanian itu yang mana peningkatan kerohanian itu disebut taqarrub juga, ya, mendekatkan diri. Itu dengan meninggalkan mubahat, bukan menjauhi yang haram. Ya, bukan menjauhi yang haram. Kalau menjauhi yang haram, semua sama. Ya, Nabi, wali, orang awam pun jauh. Tetapi yang membedakan kita dengan mereka, ya, bahwa mereka melakukan mubah pun, ya, tidak dengan nafsu. Maka mereka melatih dirinya untuk meninggalkan yang mubah-mubah, ya, sebagai peningkatan rohani. Ya. Nah sekarang berbicara tentang yang ketiga ini tentang riya. Kita sudah baca bulan lalu, wahdar min daqaiqir riya. Hati-hati dari riya yang dakik. Dakik itu halus. Orang Arab nyebut tepung itu dakik. Ya. Kalau kita beli tepung di warung, kita bilangnya dakik. Jadi ternyata riya itu kenapa dikatakan halus, karena kita nggak ngerasa. Ya orang ngerasa benar ya itu riya. Ya. Makanya dalam Al-Quran kita tidak boleh ngaku baik. Kalau baik mah punya Allah. Kita disuruhnya ngaku buruk, yang buruk-buruk punya kita. Karena orang ngaku baik itu buruk. Kalau ngaku buruk baik. Dan kita mengaku baik, pengen dikira baik, padahal buruk. Nah kita bicara yang bulan dulu, sekarangnya terus ya, sampai judul baru, yaitu tentang riya. Hindari riya yang sangat halus sekali katanya. Apa alasannya? Khaufan, kita ulangi yang sebelumnya ya. Kita ulangi supaya nyambung.
khaufan min diya'il ujuri wa zulmatil qalbi. Ya. Hindari riya yang halus-halus, karena takut hilangnya pahala. Jadi kita ibadah kalau riya itu pahala enggak ada. Karena ibadah kita pengen di alam. Akhirnya Allah gerakin orang ngalem. Itu Allah gerakin orang ngalem. Apabila kita udah dapat di alam, maknanya pahalanya enggak dapat. Karena kita udah dapat apa yang kita cari, apa yang kita ingini dari amal kita itu. Ya, itu riya. Namanya apa, ibadah karena orang. Riya itu dari ro'a, maknanya lihat. Jadi dia pengen dilihat, pengen dipandang, pengen dianggap, pengen dipuji. Itu makanya orang kriaan. Ya, kriaan itu kan, ini ya kan. Lu kapan kriaannya? Itu kan kalau nggak kriaan malu ya. Yang pengen di alam, orang pengen. Itu makanya dulu abah kan nggak ada kriaan dia mah. Ya, ogah yang ada kriaan. Kalau bukan wadon makanya itu kalau boleh wadon jangan. Ya, namanya udah kriaan jadi pengen riak gitu. Makanya kan orang hajatan mah kalau yang punya duit mah riaknya banyak, juga dong mewah. Iya. Tapi itu mah gak apa-apa, itu mah bukan termasuk riya, bukan. Itu daripada kata i'lan. A'linun nikah. Nabi nyuruh suruh umumin nikah. Gak tahu itu kenapa jadi kita nyebutnya kriaan ya. Tapi riya di sini maksudnya adalah ibadah karena orang. Itu Bu, kalau ibadah kita karena orang, jadi ada dua yang hilang. Pertama, pahalanya hilang. Kedua, hati jadi gelap. Kudunya mah ibadah itu dapat dua, pahala sama hati terang. Kudunya. Tapi karena ibadah ini pengen dilihat orang, malah hilang. Udah hilang, dapat lawannya itu, aturan dapat pahala, malah hilang pahala. Kan kalau ibadah hilang pahala, kayak orang kerja nggak diupah, capek nggak? Capek. Nah, makanya kalau kita ibadah romannya capek baik, itu berarti nggak ada dedapetannya. Iya, kalau ada dedapetannya maka bersemangat baik. Jadi ini ya, kita malas amat ibadah. Berarti ibadah yang kemarin itu nggak dapat apa-apa. Kalau nggak pengen nambahin ibadah lain, maknanya ibadah yang duluan nggak nerangin hati. Gue mau udah ibadah ini nggak ningkatin lagi. Berarti ibadah itu nggak nerangin hati. Kalau ibadah ini nerangin hati, dia pengen nambahin ibadah lain. Gitu. Kita mau udah malas sama nggak nambahin, ya sempurna udah. Ya. Itu mungkin yang dulu dikatain ibadah tai, kali itu dulu namanya ibadah tai. Gitu. Ingetin ya ibu-ibu ya. Jadi kalau kita romannya sama ibadah yang sama masih berat baik, berarti ibadah yang itu tuh ya belum dapat pahala, belum dapat upah. Coba orang kerja kalau habis dikasih upah, mau lagi kerja yang itu. Apalagi kalau misalnya bukan upah yang dikasih, lebih dari upah, makanya nanya, ada lagi nggak yang saya kerjain itu? Nanya lagi. Nah, itu kayak selesai enggak, karena dia merasa dibagi yang lain, dia nanya kerjaan lain. Gitu. Nah, pahala kita itu Pak habis dihapus sama akhlak buruk. Ya,
Nabi mengatakan al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Dengki menghabiskan pahala, memakan pahala, melumat pahala seperti api membakar kayu kering. Udah capek-capek kita ngumpulin kayu dibakar jadi debu. Tuh. Jadi pahalanya nggak ada. Maka ogah baik. Coba orang yang subuhnya kagak bangun, itu kena subuh kemarin ini gak bangun lagi. Coba kalau subuhnya kemarin bangun, besoknya bangun lagi. Yang bangunin Tuhan. Gitu. Kita ini hidup jarang bawa-bawa Tuhan, bawanya agama. Mu'min daqaiqir riya istihlaul ibadah. Itu udah kita bahas. Saya ulang aja. Salah satu riya yang halus merasa manis ibadah. Ya. Kalau kita ibadah romannya orang enak, orang terus. Kita mah pengen ibadah, pengennya enak, seger, nyaman. Itu permainan nafsu. Itu juga sebetulnya mah riya yang sangat halus. Rasulullah SAW bersabda begini, asyirkul khafi akhfa min dabibin namlati ala safa. Syirik yang halus itu riya. Riya itu syirik yang halus. Kalau syirik yang kasar mah ganti Tuhan. Ya, percaya sama Tuhan, percaya sama buhun misalnya kata orang kita mah. Ini namanya syirik jali. Saya tahu umur saya dipanjangin sama Allah, tapi rezeki saya mah nanti ada yang ini namanya ya syirik. Nah ada syirik yang halus, arti syirik yang halus teh kita orang kerasa, bahkan rasanya bener baik. Gitu. Lah kan bener mah punya Allah, kenapa diyakin punya Dia? Nah ibadah jika nyari rasa enak itu berarti permainan nafsu. Gitu. Nafsu diajak ibadah itu berat. Coba ajak bangun malam dah jam 3 misalnya. Enteng badan? Berat. Badan udah ngangkat ya kepala turun. Iya. Kenapa? Karena nafsunya tidur. Kata nafsu mau kemana sih bang? Mau sembahyang, kita suruh sembahyang. Awang banget dah. Ngejoprak lagi. Bininya ngebujengin dia ya? Iya. Ya. Enggak, orang bininya menungguin lakinya ya. Lakinya yang gak bangun malam. Ya. Ini mah bangun malam-malam bukan. Ya. Nah ini lihat Imam Asy'arani ya dari dalam wasiat ini beliau dikatakan bahwa riya itu sumun qatilun ya muhbitun lil amal. Riya itu racun yang membunuh serta ya, menjatuhkan amal. Amal aturan naik ke Allah jadi jatuh ke bumi. Artinya nggak ditangkap sama Allah. Karena ternyata kata Allah, gua kira lu beramal karena gua. Jangan ada yang lain selain gua. Ibu coba kalau misalnya tiba-tiba laki pulang bawa wadon lain, di mana coba? Pergi lubang. Nggak jadi pulangnya kecuali datang sendiri untuk istrinya baru masuk bang. Ada berarti contohnya ya seperti itu ya. Allah. Maka para aulia itu telah bersepakat
salah satu ciri riya istihlaul ibadah. Baca Quran enak banget, udah. Apalagi yang enak, Allahnya lupa. Allahnya lupa. Saya kasih contohnya kemarin, kayak laki ngasih sama bini, nih Neng, abang dagang tuh rantai tuh 2 kilo buat kambing, bukan buat orang tuh sampai 2 kilo buat kambing, buat leher malah sengkak bisa tuh rantai tuh 2 kilo. Itu bini nerimanya, rasa enaknya itu bukan melihat rantai, tapi rasa enaknya adalah pemberian laki. Makasih bang, ditaruh ini mah. Makasih ya bang, baik banget. Udah ditaruh ini mah. Kenapa? Bukan ini yang jadi maknyus itu, laki. Nah kalau misalnya laki ngasih tunai, ya makasih bang, pergi di belakangin lakinya. Kata lakinya, buset, maksudnya gua ngasih ini supaya gua dipeluk. Lah kan bocah. Saya tiap hari pergi pulang kagak bawa apa-apa, itu anak saya kecil marah. Begitu udah saya pulang, baba nyari tangan, baba apa baba? Saya udah girang banget. Biasanya mana kita yang nyari-nyari. Mana? Bocah mana? Yang udah lama ninggalin. Wah ketemu bapak peluk. Bawa apa bah? Buset. Ya artinya kenapa enggak nanya kita? Bawaan yang ditanya. Ya itu namanya enaknya sama bawaan. Makanya ada cerita begini. Ada seorang laki, ini maaf ya kalau istrinya ada yang sama ya, maaf. Lakinya matanya juli. Begitu kerja asal pulang ketok pintu, ya. Assalamualaikum, Neng, abang datang, dibukain, disambut. Yang namanya kerja pulang bawa oleh disambut. Terus 10 tahun. Pulangnya malam. Pulang begitu mulu. Sambut. Begitu satu hari lakinya bangkrut. Pulang kagak bawa apa-apa. Begitu ngetok, dia ngelihat tangannya kosong, baru lihat mukanya. Lah, abang juling ya? Kata lakinya, lah, Neng, dari 10 tahun gue emang udah juling gua. Lo orang yang dilihat yang dibawa mulu. Iya. Nah, itu modelnya begitu. Ibadah siapa yang bawain? Siapa yang ngasih? Lah kenapa jadi lupa sama yang ngasih? Dia lebih keenakan sama itu. Kata Allah, apa yang ngasih enak gua? Ya bu, kita tingkatin ibadah itu kepada Allah. Ya kalau laki juling emang gak pantas 10 tahun dia baru ketahuan. Gak apa-apa. Bagus kalau ketahuan kan dari awal udah pengen cerai kali. Ya. Iya. Nah karena nafsu itu sebenarnya enggak merasa enak sama ibadah. Kalau enak berarti ada maunya. Saya ceritain kan itu yang anak muda Kia mulai lama demenan ya, pas demenannya sakit langsung pahit itu ibadah. Nafsu mau ditinggal. Kata nafsu lah bagaimana mulanya, lu biasanya akrab ya, make saya mau ngelakuin apa baik, jadi kiai make saya, jadi ustadz make saya, tiba-tiba mau ditinggal, nanti dulu. Nafsu begitu, ya mulai rumahnya nafsu nyok, berarti ada makanan untuk nafsu. Dari ibadah itu kita ini sering
diperalat oleh nafsu yang halus, kita nggak merasa. Itu sebab nama lain daripada tasawuf, tazkiyatun nafs, mensucikan nafsu. Ya. Karena kalau orang ibadah bersih dari nafsu, mulai berat. Ada orang bertanya kepada saya begini, banyak banget. Ya, saya nggak tahu apa pernah saya ceritain atau belum. Ketika dia belum masuk tarekat, dia rajin duha, rajin qiyamul lail, rajin baca doa, rajin baca Quran, rajin, ya. Dan dia rasanya enak. Kayak kita habis sholat sama Assalamualaikum, lega. Kayaknya kita udah sholat, dan itu sholat dari Allah. Bagaimana udahnya? Kita rasanya kita yang mempersembahkan tuh Allah tuh. Kita begitu depan Allah romannya. Nah begitu dia masuk tarekat, orang masuk tarekat itu dikasih zikir. Zikir itu memang senjata untuk mengalahkan nafsu. Kita mesti sadar betul, orang masuk tarekat dan dikasih zikir. Zikir ini memang untuk mengalahkan nafsu. Mujahadah, bukan zikir lain. Maka orang masuk tarekat, amalannya jangan dipakai tujuan lain. Ini orang masuk tarekat, ya, pengen jadi dukun. Amalannya ini akhirnya bukan nafsu bersih, malah bikin nafsu tambah gede. Singkatnya begitu dia mengamali tarekat, dia kehilangan enak. Saya katanya kalau baca Quran gak enak udah sekarang. Malam bangun malam hampa, kosong. Apa ini tarekat ada jinnya kali ya? Kok jadi begini? Ya, kita itu emang gak bisa ninggalin nafsu, gak ada rasanya. Ibu-ibu kalau ngaji biasanya ngomong, baik begitu saya bilang jangan ngomong. Itu rasanya gak enak ngaji. Itu nafsu. Bibir rumahnya udah asem kayak bapak-bapak rokok. Udah asem banget. Itu nafsu, karena emang udah biasa begitu. Begitu mau ditinggal, ngaji rasanya hampa tanpa dia. Bener gak Bu? Iya. Ibu-ibu ditanya Pak, iya baik. Bener gak Bu? Gak mengaku lah Bu. Nah sekarang kita baca yang sekarang. Qala Sayyidi Abdul Qadir Dashtuti rahmatullahi alaihi, alaika bi ikhlasil qasdi lillah. Wajib kamu memurnikan, mengikhlaskan tujuan, orientasi, ya, karena Allah. Kita ini mesti memurnikan orientasi hidup. Tahu orientasi Bu? Orient sama sitasi. Awal bisa boleh nemu orientasi. Ya. Artinya tujuan. Tujuan kita itu ibadah ini apa? Jangan dibareng-barengin sama tujuan. Kayak ibu ngaji nih, itu jangan dibareng-barengin sama tujuan lain. Ngajinya sebenarnya aku katanya mau keluar, misalnya orang kidul, ya, daripada kesana pagi-pagi kita ngaji dulu terbaru keluar. Itu namanya ngebarengin tujuan. Kudu murni. Ngaji. Ibadah udah. Ini mah ibadah karena takut sama kiai misal. Itu ngebarengin namanya. Sampai kapan ge gak nikat-nikat. Wala tatahawan fi dzalik, jangan anggap remeh masalah tujuan ini. Wa tarda bitalbisi nafsik, kalah ama tipuan nafsumu. Tarda pakai jimbai. Nafsu mentalbis, labes itu meracukan, memalsukan, ya. Dipakein pakaian romannya mengaji, padahal mah
sambilan gitu namanya, itu ditipu. Ya. Kayak misalnya mobil keropok gitu dikasih udah cakep itu namanya talbis, menipu. Orang buka majelis, buka apa nggak tahu, mau ngumpulin duit mau jadi dukun. Kan ada orang buka majelis zikir, ternyata mau ngumpulin duit, mau jadi dukun. Terus ini namanya talbisu iblis. Ya. Zikir itu ngajak orang ingat kepada Allah, jangan ingat sama yang lain. Ini majelis zikir, ingat sama semuanya, sama Allah mah kagak. Orang zikir misalnya di lapangan, pakai baju putih-putih nangis. Kita pergi juga emang ngomong, ntar kita nangis enak banget kalau zikir nangis. Ini namanya kurang tawajuh. Saya kalau habis zikir itu enak banget. Apanya yang enak? Karena itu ada suasana haru biru. Ya, lama-lama hijau. Ya, udah birunya hilang mah, udah. Coba habis zikir enak banget, begitu pulang, waduh. Nah, mana itu kesannya? Ibadah itu kalau ada cahaya ke hati itu bikin hati lembut. Mestinya sama ibu-ibu yang tiap hari mengajar taklim tuh, kalau pulang, bang, gitu. Sekarang makanya saya udah boleh izin dah. Udah ngizinin dah karena saya sama bang. Kan lembut pak ya? Iya, enggak maksudnya lakinya suruh ngaji gitu. Curiga baik orang. Mestinya begitu karena kata mereka at-tasawwuf yuraqqikul qalba. Tasawuf itu menghaluskan hati. Artinya ibadah-ibadah yang memberikan cahaya kepada hati itu pembahasan tasawuf. Bagaimana agar ibadah ini bukan punya pahala. Kalau fikih membahasnya ibadah agar berpahala, tapi kalau tasawuf ibadah selain atau setelah berpahala agar ngelembutin hati, ngerangin hati. Maka kalau orang ibadah hatinya masih keras baik, berarti tidak ada tasawufnya. Kasarnya begitu dah. Kariwayatil hadisil watarda bitalbisi nafsik alaika fatahlik. Kalau engkau kalah ama tipuan nafsumu kepadamu, engkau nanti akan binasa, akan hancur, akan celaka. Halak. Apa celaka? Karena dia melakukan kebaikan, ibadah, sholat, dakwah, zikir, apa beda kebaikan, ngasih orang, nolong orang, ya, nggak tahu semuanya memenuhi nafsu, nanti akan menjadi sombong. Jika sombong, maka hancurnya. Akhirnya, ana. Kalau kata Kinawi dulu, isun. Ya. Itu terjemahan dari Arab. Ana. Itu tanda kehancuran diri. Justru tasawuf itu menghilangkan isun, menghilangkan ana. Ka'ayyakunal ba'isu laka fi fi'lil ibadati amrayn. Seolah-olah yang menjadi motif kamu dalam melakukan ibadah itu dua perkara. Fanin wa baqin. Jadi ada dua motif kata Imam Sya'roni. Bu, motif tahu bu? Asal matanya begini-begini itu udah. Saya itu ketap-ketip ya. Ibu-ibu kalau ngaji nggak ngomong itu ngantuk. Ya pikirannya udah ngelok mana.
Karena ngajinya udah ninggalin nafsu, jadi ngantuk. Coba kalau disuruh ngomong tegar. Ya Allah. Coba kita lakukan ibadah kan berat, ngantuk. Begitu berhenti aja, wallah alam bisawab, jeng aja itu nafsu langsung nongol lagi. Ya, kalau difilmin kalau bunyi itu jeng, mungkin matanya langsung. Ngaji muter amat ya, kayak gitu. Ya. Jangan sampai dikit-dikit saya baca Allah alam bisawab. Dengerin tuh. Maka motif di dalam melakukan ibadah ada dua, ada fanin, ada batin. Apa motif? Motif itu apa, Bu? Dorongan, pendorong di dalam diri kita. Tiba-tiba kita kan pengen melakukan kebaikan. Ini kan ada motifnya, ada dorongannya. Motif ini, dorongan ini biasanya yang ada yang mendorong dari belakang, ada yang mendorong dari depan. Kalau kira-kira misalnya ada demenan di sono, kita kan terdorong untuk ke sono. Makanya mendorong kita di depan apa di belakang tuh? Wah iya, udah dibilang di sono pakai dibilang. Itu gara-gara nggak ngomong ngaji itu. Jadi nggak fokus. Berarti dorongannya di sono, tarikan dah. Sama baik motif itu, tarikan, dorongan. Kita bekerja nanti untungnya bagus. Di mana dorongannya itu? Di depan. Sekarang di depan kita ini Tuhan apa selain Tuhan? Nah, kalau dorongan di belakang, bisikan dari dalam, itu ada apa enggak? Kalau kita punya akhlak, punya sifat-sifat mulia yang selalu kita bicarakan, yang di dalam tasawuf itu dibahasakan, ini memang dorongan dari dalam. Dia ngasih itu karena dia punya sifat dermawan, bukan pengen di alam. Coba kalau pengen di alam, namanya dari depan dia. Begitu ngasih nggak ada yang alam. Udah kemana nih orang ya? Kan gitu. Kudunya mah udah di alam gua. Nah, tapi kalau dorongan dari sini, nah maka dorongan dari sini atau dari depan itu ada panin, ada batin. Apa panin? Sesuatu yang pana. Kalau batin sesuatu yang bako. Yang bako itu siapa, Bu? Allah. Yang pana? Selain Allah. Kalau kita beribadah, motifnya baik di belakang atau di depan selain Allah, namanya motif panin. Kita mesti punya motif bako. Tapi dibahas oleh Imam Syarani, mula-mulanya juga kudu benar. Nggak boleh mula-mulanya itu selain daripada yang benar. Orang tasawuf selalu bicara, makanya orang itu mula-mulanya yang penting. Mula-mulanya jelek, kesonoinnya jelek. Bagian bagus ge. Itu bahasa tasawuf begitu. Wa hadza min ashabi turuki riya 'alal mubtadi'in. Ini merupakan ketukan riya yang paling memberatkan, menyulitkan kepada orang yang baru mula-mula. Kalau udah mereka para wali, itu bisa ditepis motif-motif itu. Ya, begitu misalnya ada sesuatu yang dia berbuat, ya, ada yang menjadi motif dia. Ya, mungkin para wali itu baca istighfar aja udah hilang. Udah. Ya. Kita enggak. Sampai 2 hari juga baca istighfar gak hilang-hilang. Ya orang melihat maksiat, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, kan gak hilang-hilang itu. Berarti fungsi istighfar ini di bibir kita itu sudah kadaluarsa, nggak berguna. Apalagi kalau sambil ngomel astagfirullah bang,
Itu istighfar apa ngomel? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah ini merupakan torq ar-riya yang paling berat. Kenapa? Li'annahu yushbihu alaihim. Karena mengkaburkan, merancupkan bagi seorang pemula. Romannya mah kayak taat padahal kagak. Iya. Romannya mah dia pisan padahal mah kagak. Wa yusir alaihim, dan memberatkan kepada mereka. Ya. Apa? Memberatkan apanya? Al-khulas minhu. Membuangnya, membasminya susah, berat. Membasmi riya yang motifnya itu apa? Panin bakin. Kalau bakin aja gak apa-apa. Ya. Kalau orang memang ngomong baik cuman mau menangin pemilu, mah itu udah panen itu mah. Misal, ya. Artinya dorongannya itu politik, ekonomi, artinya al-mal wal jah, itu udah. Ya. Motifnya panen. Baru ngomong tentang masalah kesejahteraan, masalah kesetaraan, bicara karena ada motif politik. Nggak bisa. Gambar, rupa, fisik, agama itu memang ulama begitu. Tapi mereka sufiyin tidak. Ya. Bukan karena ilmunya, amalnya ada. Bikhilafir riya al-mujarrab, beda sama riya yang murni riya. Ya, murni riya. Fa innahu yufham, itu dapat dipahami bi adna ta'ammulin, dengan sekedar merenung. Lah orang kan ibadah karena ada mertua misalnya. Kan jelas itu kan. Begitu mertuanya udah pulang, dirinya bangga masjid. Nanti nunggu mertua lagi datang. Lah kan dia aja udah ngaku tuh. Emang itu pengen di alam, udah. Tapi ada yang merasanya bener baik. Udah ngerasa, udah ini namanya motifnya panin sama bakin jadi satu. Ya. Walau ghalabal baqi 'alal fani bahwa riya'un. Meskipun yang baki mendominasi yang fani tetap riya. Ada contohnya nanti di sini pelan-pelan. Enggak ada, saya dulu contohnya supaya jangan. Misalnya nih, ustaz. Ini Imam Saroni ini nyangkanya ustaz. Kiai, ustaz. Tiba-tiba kiai kedatangan presiden, gubernur di masjid. Ya, buat beneran ini gubernur mau datang supaya proposal dapat ini kan, itu biasanya kiai yang mikirnya. Ya, kiai. Mikirnya, waduh. Jadi begitu datang gubernur, kiai itu udah pakai pakaian kiai dah. Begitu waktu sholat, gubernur mau datang, kiai udah sholat. Ya, supaya proposal dapat. Itu kiai udah di depan baik romannya, udah dia mengesankan dia kiai banget dah. Meskipun ketika ibadahnya dapat khusyuknya, tapi terbitnya khusyuk dari apa? Itu yang paling halus, karena dia dapat khusyuknya. Ya karena dia bisa ngaji, amalnya banyak, memang ya apa namanya
ungkugannya itu jeregedannya dari awal itu memang udah kena mudatan gubernur gitu. Dari luar, dari ini. Tapi begitu namanya salat, dia memang kiai kan tetap tumbuh ikhlas itu, khusyuk itu. Ini halus. Ya, halus. Ini kalau kiainya artinya kelas-kelas kayak kita mah emang termasuk mubtadiin, enggak kerasa. Rasanya kita, mantap bener gitu. Kiai bener gua namanya. Ini namanya motifnya fahim, dapat baktinya, artinya motif selain Tuhan, lalu dapat motif Tuhan, kan khusyuk. Tapi awalnya, katakan bingkainya itu apa dulu? Itu ria yang halus, ya Allah. Emang gak ada jalan lain kita untuk membuang sifat itu. Sebenarnya bertarikat, sebenarnya kalau tarikat itu sesuai dengan manhajnya. Untuk menghapuskan sifat-sifat itu. Baik. Itu juga ria katanya. Wa qawlu ba'dihim idza ghalabal ba'isul baqi kana al-hukmu lahu. Kecuali kalau mula-mulanya motif baki itulah yang dominan, maka hukumnya ke atas baki. Al-hukmu lahu, hukumnya padanya. Innama huwa fi haqqil awamil alladzina la yaqdiruna ala suluki thariq. Ya. Dan itu hak awamil itu ya. Untuk orang yang tidak mampu dalam melakukan tarekat. Tarekat itu adalah orang yang menggunakan ibadah syariat, ibadah untuk membersihkan hati. Jadi jangan ngaku ibadah dulu. Ya, saya ingat kiai dulu, siapa yang ngomong bisa sholat sini? Ya. Gua tanya katanya syarat-syaratnya, kalau salah jauh gua robek mulutnya, kagak jadi yang ngomong. Gua dirobek. Artinya maksudnya ibadah kita ini belum nyembah belum. Karena kalau nyembah itu udah nggak ngerasa ibadah. Itu udah rasanya apa ya? Karena itu dibagilah, kita barang dibagi sama orang, ada rasa miliki. Yang bagi loman banget, apa baik, banyak banget sekali ngebagi, udah enggak, dia udah ngerasa miliki. Jangankan di depan yang bagi, di depan barangnya aja udah tawadhu gitu. Ini mah dibagi, ama yang bagi yang jereget. Begitu kiai mana misalnya diuji sama ngomongnya, salah saya apa sih, kan saya udah kiai jadi kiai 40 tahun. Kurang bagaimana saya? Nah ini namanya gagal ibadah itu. Yang diuji apa nih kiai? Kata Nabi gitu. Ya. Aksar nasi balaan al-anbiya summal amsal al amsal. Paling banyak diuji para nabi dan orang yang serupanya, dan serupanya kan para wali berarti. Kita menjadi ustaz gak pengen diuji. Asal ada yang ngatain, ada yang dengkiin. Oh gimana ceritanya situ orang? Emang gua ngerjain apa sih? Gua gak pernah. Gua bilang. Ya. Justru para wali kalau dakwah di sana nggak ada yang ngehalangin, nggak ada yang ngegibahin, nggak ada, berhenti. Berarti itu patung semua di situ. Orang itu nggak ada yang cocok sama kebaikan, nggak ada. Ya. Nah itu justru yang bikin pahala kita. Kalau kita berjuang nggak ada yang gibah, waduh bahaya. Kita kudu pergi ke setiap rumah orang, kita kasih duit supaya nggak gibah. Iya. Karena kalau nggak ada yang gibah, kita nggak nikah. Kudunya
Ya, tapi bukan begitu sebenarnya. Ya. Walau talabal baqi alal fani fahuwa riyaqa. Idza galabal ba'isul baqi kana al-hukmu lahu. Innama huwa bihaqqil awamil la yaqdiruna ala suluki thariq. Ini terjadi bagi orang yang tidak mampu melakukan suluk tarikat. Pada umumnya orang seperti itu. Amma man yaqdiru ala suluki thariq minal ulama ila amilin fala yusamih bimisli dzalik. Adapun orang yang mampu untuk melakukan thariq daripada ulama amilin, dia tidak kompromi kepada perkara seperti itu. Enggak. Apabila datang motif itu, dia akan buang. Ya, enggak. Misalnya dia ibadah, tiba-tiba ada motif selain Tuhan. Ya, enggak. Karena kalau di dalam dada kita ini tidak ada sifat-sifat baik, semua perbuatan baik yang diperintah agama, kita melakukannya motifnya itu sifat buruk. Dan itu nafsu namanya. Pengen jadi ustaz dari nafsu, pengen jadi ustazah dari nafsu, bukan dari orang, bukan majelis zikir dari apa? Kiai dulu suka ngatain ustaz, bukan kiai ketakutan maju. Ente melakukan sesuatu yang kelihatannya baik, mencelakakan di depan Allah. Ternyata teh begitu. Kita dulu zaman kiai Nawawi apa puyang. Orang namanya nggak boleh mau jadi kiai, dia doang. Bukan, ternyata ya Allah. Cuman nggak ada yang ngerti. Boleh, tapi nih setelah saya pahami, boleh lu bikin nyambungin ke gua itu seolah-olah sampai keomong juga kayaknya kiai gitu, kagak ngerti juga orang. Kenapa? Lu nurnya nggak ada, ibadah lu kagak bikin nur. Coba cinta sama gua kasih nur, itu maksudnya. Itu memang sistemnya begitu di tasawuf. Makanya yang paling diomelin sama orang sufi, orang bisa ngaji. Iya, tiap hari Kiai Nawawi dulu ngomong ngaji tai, kiai tai, sampai pada purik ustaz pada ngaji sama kiai ya, ditai-taiin dulu. Ya. Saya sendiri dulu seneng ngedengarnya gini mulu gitu ya. Begitu ngeliat di kitab-kitab, ya Allah kasih paham sedikit-sedikit, ya Allah ya, kehilangan cahaya. Makanya nanar nunur ya. Tahu nanar nunur? Apa bahasa nanar nunur ya? Apa bu? Ya orang jalan di tempat gelap ya kan? Iya nanar nunur jadinya. Kalau kebenaran, dia kalau kepegang kemek telur lah kalau. Lah untung-untungan telur lagi tembuhuk, telur kan nanar nunur. Itu ternyata teh begitu. Semua pimpinan tarekat itu ashabul anwar, pemilik cahaya. Makanya kalau dekat orang kaya gitu kita jadi semangat, asal dia pergi. Saya ingat kiai dulu ngomong, dia cerita bapaknya, asal ada kiai kesini, wah kita jadi rajin apa begitu. Kijari pergi ke Lot 3, pakai cek takojar. Itu kenangan kecil saya teringat. Artinya, wah nafsu itu betul. Ternyata zaman Nabi, gadis-gadis tinggi, artinya gadis-gadis itu nggak keluar rumah. Kapan dia keluar rumah? Kalau Nabi datang ke kampung itu, bapak-bapaknya juga teriak, ada Rasulullah, ngeluarin gadis-gadisnya. Kasihan tuh gadis di rumah aja, pengen dia main. Dan begitu ada Rasulullah,
hati orang di sekitar itu nafsunya juga tunduk kepada Rasulullah. Jadi pikiran ngeres hilang ketika ada Rasulullah. Jadi perempuan bisa bebas keluar. Ya, begitu juga para aulia. Ya. Dulu asal ada di Ceger, wah rasanya gimana gitu. Asal nggak ada, alhamdulillah. Nafsu itu bukan jahat, bukan. Yang jahatnya mah nafsu. Ya. Begitu mati juga, alhamdulillah. Ya, itu nafsu. Setelah itu, nanar umur. Nah, sedangkan kita bawa lampunya obor. Ya pas giliran kita ini penerusnya bawanya obor. Asal ketiup angin mati. Nah, ini nur. Ya, anwar ilahiyah, asrar ilahiyah. Banyak istilahnya dalam tasawuf. Kenapa di dalam tasawuf ada madad ya Syekh Abdul Qadir? Apa itu artinya? Kita minta cahaya dia yang asalnya sebenarnya cahaya Allah dari ibadahnya semua. Baik. Wa misalul fani wal baqi, contohnya an yakuna laka inda amirin aw mu'azzam hajatun. Kamu punya keperluan kepada raja atau orang yang diagungkan. Tuh, proposal kata saya tadi kan. Coba kalau kiai apa kalau keperluannya sama gubernur sama presiden? Proposal. Wala wadzalikal amiru awil mu'azzamu yusallil jum'ah. Pas sholat Jumat di masjid kita itu presiden. Au ghairaha atau apa aja lah bukan Jumat. Bisofil awal pasti kan presiden itu sembahyangnya di barisan depan. Au fi makanin ma'ruf atau di tempatnya ma'ruf. Ya. Fatajtahidu bis sholati ila janibih. Kiai itu sholatnya di sebelah, di samping raja, gubernur atau presiden. Tajtahid, berusaha untuk dapetin khusyuk. Ya, supaya dilihatin, oh ini kiai soleh benar kudu dikasih proposal ini gitu. Ya, romannya ini kiai nggak ada yang duit ini romannya ini lemas. Iya. Namanya lemas kayak orang gak ada yang duit dah. Nggak tahu hawa. Ya. Asal datang pimpinan namanya proposal 4 namanya. Ya. Bukan 1, 2, 4. Punya dia semua. Contoh ini mah. Litahsula muradah, supaya dapat tujuan kamu apa? Hajat tadi ada perluan. Minhu dari la litu adil faridah, bukan untuk menunaikan fardu. Ini kiai aja rusak, bagaimana kalau bukan kiai? Ya, orang yang ngedeketin presiden terus ngomong apa baik, ya supaya dapat duit. Bidzalika makan di tempat itu. Alatil kasifat dengan cara seperti itu. Dengan cara dia berusaha. Dia kata gubernur, Masya Allah ini kiai. Ya, romannya udah lama ini kiai gak makan-makan ini. Kusuk banget. Coba Imam Sazili, ya, ketika tuanya dia buta matanya, tapi pakai bajunya mahal, mewah. Jadi pindah dari Maghrib ke Mesir, naik kapal berhenti di Iskandaria, dan akhirnya dia tinggal di situ. Karena beliau mau datang, jadi kiai sufi di situ pun nyambut. Karena dikenal sekali. Seorang bernama Abul Hasan Syazili, seorang kutub aulia. Begitu turun dari kapal disambut, ya, maka ada seorang yang dikenal ahli karamah sufi, ya, menunggu dari kejauhan.
Dibisikilah Imam Abdul Hasan itu, ada Syekh Iskandarani. Ya. Di mana? Di sana. Maka orang menyalami pun tetap Syekh Imam Sazili terus menuju, dibawa oleh orang ke sana, bawa aku ke sana. Bawa. Rupanya yang Syekh Sufi pun matanya sudah buta. Maka sambil tangannya begini, dia bertanya, "Aina Syekh Sazili?" Maka Imam Sazili pun tangannya begini juga. Begitu ketemu, tangan saya itu mentok di dada Imam Sazili juga sama. Ya. Lalu dipegang itu badannya, tubuhnya Imam Sazili itu. "Anta Sazili? Kamu Sazili?" "Saya." "Lah, bukan. Dari pakaianmu ini tidak sesuai apa yang aku dengar. Engkau zuhud, engkau wara. Pakaianmu ini mahal sekali." Lalu dipegang, aku pun mendengar tentang engkau. Dari pakaianmu pun tidak menunjukkan itu. Padahal pakaiannya udah pada lusuh. Ya. Yang saya bilang tadi itu, jadi kiai pakai pakaian ya, kena nggak disetrika sampai ngeluntung dari atas sampai bawah sampai jinjat. Karena kalau dibiarin itu sampai ke mata kaki, kena nggak pernah dicuci supaya kelihatan juhud, ngeluntung sampai dengkul. Sorbannya udah bertai kodokan, udah kayak mayat bangun dari kuburan. Untuk menunjukkan kekiaiannya. Ya. Akhirnya apa kata Imam Sazili? "Bajuku ini mengatakan aku tidak perlu bantuan orang. Maka bajuku mengatakan alhamdulillah. Tapi bajumu mengatakan bantulah aku. Ya, aku kiai yang perlu bantuan." Dari bajunya ngomong. Ya. Coba kalau kiai namanya tampilannya tadi the kill of the kumal begitu. Apa coba? Makanya Kinai pakai pakainya kayak perempuan genit, ganti-ganti mulu rapi. Ya. Bininya kayak nggak begitu, dianya mau begitu. Ya. Setrika aja salah, marah itu kata teteh. Ya, aku lurus, gak lurus aja, nggak mau. Jadi bang enggak ini setrikaan hari ini nekuknya di sini, hari besok nekuknya di sini, itu aja. Ya udah kayak kertas buat obat nyamuk. Ya. Karena sunnah, tapi itu. Apalagi mengaji. Ini ibu asal ngaji, pakaiannya jelek-jelek. Asal bekondangan. Terus Bu, Allah. Wa minal ma'lum. Terus ya. Annal ba'isa ala dzalikal amali huwa dzakal qasdul awwalu. La qasdu itqani umuris salati. Dan sudah bisa dipahami sebenarnya yang menjadi motif dia melakukan amal itu tujuan pertamanya. Itu namanya motif fanin. Ya. Bukan tujuan untuk menyempurnakan urusan sholatnya. Ketika dia menyempurnakan sholatnya bagus, dia ya, dapat, itu motif batinnya. Tetap yang pertamanya apa? Mula-mulanya. Maka bikin mula-mula yang bagus. Ya Pak, bapak nih, kalau mula-mulanya salah, udah nggak disetujuin lagi sama bini. Salah terus, misalnya bapaknya mau kawin lagi, salah cara mula-mulanya, kesemuanya berantakan. Saya kasih tahu maka caranya itu yang benar, kesemuanya enak. Iya, mau dikasih tahu caranya? Udah tua mah jangan. Ya,
Maka mula-mula apapun orang itu mula-mulanya. Coba sholat meskipun dapat ikhlasnya, mula-mulanya bukan itu nggak bisa. Akhirnya apa? Nafsu bermain cantik di situ. Rasanya dia pisan padahal bukan. Itu bermain cantik namanya. Oh, nafsu itu kata mereka, saya membaca. Kata mereka, nafsu itu nggak pernah kalah, kalahnya mati. Kita mati baru berhenti dia. Ya. Setan ada berhentinya. Kalau kita zikir, setan berhenti. Nafsu kadang-kadang barang sama zikir, barang sama sholat, barang sama. Kalau kita sholat, setan udah berhenti. Gua tungguin loh, ntar habis sholat. Kecuali kalau ada sholatnya ada nafsunya baru masuk. Lihat dia belum sholat. Ya. Kata lu sholat dia, kata gue mah kagak. Kata setan, kalau ada nafsunya. Ya orang melakukan kebaikan udah nafsu nih. Kata setan, teman gue lah pak. Gitu dong. Baru kita akrab, kata setan. Lah kalau bukan nafsu, kata setan, waduh. Itu ditangkil kaul itu hadis gaib semua, tapi menceritakan tentang pengalaman ini untuk didoain. Ya. Jadi orang menjauh dalam kancah ilmiah. Ya. Karena ini masuk kepada ranah praktik yang mendalam. Maka kebanyakan fadhail itu dari hadis gaib. Apa kata tangkil kaul? Naumul alim asyaddu ala syaitani min ibadatil jahil. Ada setan yang menggoda orang sembahyang di masjid. Di sebelah dia ada seorang alim lagi tidur. Kata setan, kenapa? Gua menggoda bocah sholat itu, tapi nggak bisa. Kenapa? Itu ada yang tidur. Lah kudunya mah itu ya. Hidup ini sebetulnya dari pengalaman yang salah itu bisa menjadi, kalau kita sadari, bisa mencuci keburukan sifat kita. Kalau ngambil pelajaran, ini mah karena gak diambil pelajaran, udah. Paling kurang orang itu mau disalahin, itu dulu. Itu dulu, karena kita nggak bisa mengalahkan. Ada orang lain yang menyalahkan dengan tujuannya baik. Ibu ini kalau ngaji ngomong salah, makanya diomong lawan itu nafsu. Jangan ngejek. Gak boleh ngomong kalau ngaji. Mula-mulanya marah ibu saya bilangin. Ya ada yang udah jangan dia lagi lah ngaji. Coba kita yang mau ngajar sampai dikalahin, menangin nafsu. Ya Allah. Begitu nggak Bu? Iya. Iya, emang kisah. Waqad ajma'u ala anna tauhidal qasdi wajibun. Telah sepakat semua para arifin, para aulia, bahwa memusatkan tujuan kepada Allah saja satu itu wajib. Maka orang Islam itu diterangin yang wajib-wajib zahir aja, wajib batin kagak. Liyaj'alu lahum hamman wahidan, agar mereka dapat menciptakan untuknya satu semangat muta'alliqan biwahidin, yang bergantung pada satu saja, Allah. Dari sininya motifnya adalah sifat-sifat mulia, itu sifat Allah. Maka motif yang di depannya juga untuk melaksanakan perintah Allah.
atuh tetap. Ini ama ono atuh. Bagian katanya seorang wali dia melakukan kebaikan untuk mencontohkan yang lain. Kan itu pengen dilihat orang. Tetapi dia sudah memiliki motif asasnya itu baki. Begitu gak ada masalah. Itu yang kita ngedengar dari buku-buku orang sufi. Ya, dia mah boleh, kita mah enggak boleh. Ternyata itu kenapa motifnya itu? Dan motif itu bukan di pikiran, di sini di sifat itu. Kalau di sifat itu udah ada, maka kebaikan itu keluar. Memang suara sifat itu. Kepengennya itu kayak sinar, keluarnya cahaya, nggak mungkin bohlam keluar air, enggak. Cahaya. Jadi yang keluar itu memang adalah sifat yang terdapat di dalam dirinya. Syariat itu merupakan gambar rupa daripada hakikat. Kayak tadi, memberi itu merupakan gambar daripada dermawan. Jika ini, dan itu sifat Allah, termasuk dinamakan motifnya Allah juga, bakti. Sehingga orang yang hidup dengan sifat-sifat mulia itu dikatakan abadi, Bu. Dengar, Bu. Dikatakan begini, as-qalbu sufi khalidun wa sa'adatuhu abadiyatun. Jiwanya orang sufi itu abadi, kebahagiaannya pun abadi. Kenapa? Karena dia punya sifat-sifat akhlak itu. Dikasih musibah sama Allah apa baik, dia punya sifat ridha. Sabar tanpa dipikir, dia memang sabar. Jadi abadi, nggak goncang. Nah ini namanya motif Tuhan. Biar nanti dia melakukan romannya kayak ria, tidak, dia mau mengajarkan kepada orang. Nah makanya kita itu nggak bisa niru casing fisik perbuatan lahiriah para wali, enggak. Ada batinnya yang perlu dimiliki. Saya mengumpamakannya, orang kalau bisnismennya kelas internasional, di kamarnya kan gak ada apa-apa. Ya paling handphone, sambil ngadepin makanan enak, duduk di rumah mewah, telepon kerjaannya, dapat 100 miliar. Nah, lalu kita mau tiba-tiba mau duduk begitu, ikutin zohirnya. Habis itu nggak makan. Begitu kita bisnis, ya, bisnis cuma buka warung, meja ditaruh sirup-sirup, sampai 50 tahun juga nggak dapat 100 miliar. Mau ongkang-ongkang gitu. Ya, itu mujahadatul nafas itu permulaan. Ya, di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana merubah sifat-sifat nafsu menjadi sifat-sifat ruh. Disebut sifat-sifat rohani, itu kebaikan. Mana? La yasummu min tauhidil haqqi raihatan. Faqad ajma'u ala an ada tauhidul qasd wajibun yaj'alu lahum hamman wahidan muta'alliqan bi wahidin. La yasummu min tauhidil haqqi raihatan. Ya. Dia tidak mencium tauhid hak baunya sama sekali. Ini larinya ke orang yang artinya jika tidak melakukan seperti ini, maka dia tidak mencium ya, tauhid Allah sama sekali. Wa minha al-ibadah biqasdi taqarrub. Ini salah satu. Salah satu apa? Salah satu upaya untuk menghindari riya. Kan tadi suruh jangan riya. Yaitu ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.
Wa minha al-ibadatu bi qasdi taqarrub min hadratillah. Fa inna dzalika kal amali bi ujrah. Qalu wa hadhihi al-'illatu akhfal 'ilal. Wa rubbama taraka sabiha ila qaribin min hadrat fa yuqalu lahu irja'. Lasta min ahliya. Innama aluha man ya'budullah intisaran li amri. Allahu akbar. Ini cerita tentang motif yang halus. Ya. Tujuannya itu murni hanya untuk Allah kan. Tapi pada awalnya itu disuruhnya apa? Wahdar min daqaiqir riya. Salah satu riya yang halus, kita mengatakan tujuan ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu pun kata-kata ini bagi orang yang tinggi itu masih tanda kutip. Bagi orang yang tinggi wali, kalau kata-kata ini untuk ukuran kita, itu memang itu dulu. Ya. Itu dulu. Tapi untuk mereka standarnya itu tinggi sekali. Tujuan ibadah mendekatkan diri kepada Allah saja itu udah dianggap termasuk riya yang halus. Arti riya ada tujuan lain selain Allah. Apa? Karena tadi kan orang ibadah enak ini kan Allah yang nyiptain. Kenapa condongnya ke enak? Sekarang dekat juga kan ciptaan Allah. Kenapa condongnya ke dekat? Condongnya dia doang. Itulah tauhid itu kan. Ya satu hanya Engkau. Ya. Fa inna dzalika, demikian itu sama seperti al-amal bi ujratin. Kita bekerja untuk diupah, untuk upah. Kenapa orang mau bekerja? Karena ada upahnya. Kenapa kita mau ibadah? Karena dikasih surga. Kenapa kita mau ibadah? Karena kita dideketin sama Allah. Itu juga masih. Nih Bu, seorang wali ngomong begini. Man talazzaza bil musibah fahuwa mawjudun. Man talazzaza bil musibah fahuwa mawjudun. Barang siapa yang merasa enak, yang merasakan dapat musibah. Ada musibah rasanya enak. Kalau orang dikasih musibah rasanya enak, itu udah tinggi wali. Tetapi kata mereka itu juga masih belum jadi. Kita mau musibah boro-boro enak, ya enggak apa, sabar aja ya, berat itu udah bagus, ya. Ini sampai enak kata wali itu belum tinggi pangkatnya di depan Allah. Jadi apa rasanya? Kata mereka sampai tidak ada rasanya. Kalau kayak tanganmu ini udah seringan dipukul udah baal, udah gak ada rasanya, kebas. Sampai begitu rasanya. Saya mengumpamakannya kan duluan pernah saya singgung, seperti laki-laki duduk dengan perempuan. Ini perempuannya orang lain, bukan bininya. Biar katanya kakek-kakek kok. Ya. Ini jangan melihat romannya itu pakai kakek. Ya, romannya jalannya udah begini. Tetap kalau ada perempuan cakep muda deket-deket sama dia, listriknya bangkit lagi. Iya. Biar ngomongnya udah gak ada giginya kek. Giginya udah berontok semua. Mana lu main katanya gitu. Tetap listriknya pol. Nah ini namanya ada rasa. Coba aki-aki itu pulang ke rumahnya, nenek-neneknya duduk di bangku, dia duduk lagi sebelah. Tangannya nih, bininya kan begitu. Dia numpang dah tangannya ke tangan bininya tuh sama-sama nenek-nenek sama kakek-kakek. Ada rasanya?
Orang. Mungkin begitu dia narok, dia kagak kerasa kalau itu tangan bininya. Dia kira mah tangan bangku ke. Begitu ditarik, buset, tangan lu nok. Sampai nggak ada rasanya. Saking apa itu? Saking udah nyatu banget. Saking udah nyatu banget. Nah, wali kalau udah nyatu sama Allah, begitu pada rasanya. Contohnya begitu, ini bukan boleh-boleh saya, itu di kitabnya begitu. Mereka nyeritain begitu. Kita ngebayangin yang bakalnya kita rasain, makanya tadi jadi nenek pakai kakek. Ya, sembahyang mah ibadah mah rasa begitu kagak. Kenapa? Karena dia merasa bahwa semuanya dari Allah, bagaimana rasanya? Ya Allah, genengan itu yang paling tinggi. Itu yang disebut rasa tanpa rasa. Allah, ibadah tuh kudu ningkatin sampai ke sana. Paling enggak ningkat dah, jangan jalan di tempat. Romannya mau yos sergap lah dari kemana-mana, di situ juga. Tahu-tahu istirahat aja. Lah istirahatnya di mana? Di situ-situ juga. Maka kita ibadah pengen dekat aja. Saya ingat waktu saya ke Mesir, hadir di majelis sufi, seorang ahli tarekat ditanya, lo kesini mau ngapain? Tujuan lo apa? Nah kita kan ke Mesir tujuannya ngapain? Belajar. Saya jawab, ya, tujuannya belajar. Lalu ditanya lagi tuh, ya, sama saya itu, tujuan belajar, tujuan lu belajar, waduh, bukan ya, menghilangkan kebodohan. Tujuan kami itu menghilangkan kebodohan. Maksud saya ya kalau sudah kita punya ilmu dan tidak bodoh dan ibadah, ya. Tujuannya ibadah. Salah lagi benar. Tujuan itu Allah. Ngapain ge? Tujuan Allah. Udah. Laki ge kalau mau kawin lagi tujuannya Allah. Lagi. Coba kita kawin lagi apa katanya? Saya mah dikawinin Allah. Lah dia yang lamar. Tuh bedanya orang punya motif panik. Bakit? Lah benar mah dia yang pengen, dia yang lamar. Ngomongnya saya mah disuruh Allah karena motifnya bakit. Nah kalau kita mah apa baik ke motifnya? Nah, makanya ada murid datang ke gurunya. Saya udah tertahan ini pengen nikah. Jadi lu mau nikah kenapa? Kena nafsu. Jangan. Kalau kena nafsu, lawan dulu mujahadatun nafs. Ayo gua kasih zikir, kan puasa. Kalau udah mampu mengendalikan nafsu baru kawin lagi. Kawin. Habis itu nasehatin tuh kiai besok kawin lagi. Kata muridnya, buat kalau dia nyuruh saya jangan kawin, dia kawin lagi. Tungguin kalau mau jelek sama guru kan? Beda. Lah beda, wae. Dia mah kawinnya motifnya lain. Iya, akhirnya kan kita bilang begitu, kayaknya enak. Dia enak di kita. Lebar dia enak banget ceritanya. Pas kita mah kagak. Lah, orang Jagir kan begitu bilangnya sama kiainya. Enak di dia, gak enak di kita. Ya Allah. Makanya apa kata? Ada lagi ungkapan orang sufi. Khiyamuhum kakhiyami, buyutukum kabuyuti, wa nisaukum ghairu nisa'i, katanya.
Itu sindirannya begitu. Rumahnya sama, tapi bininya beda. Bininya itu isi maksudnya. Rumahnya mah sama, sorbannya sama, jubahnya sama, sembayangnya sama, zikirnya sama, ibadahnya sama, tapi dalamnya beda. Itu bedanya kita dengan mereka, para aulia. Kita seragam bener rumahnya kayak dia pisang, padahal kagak. Iya, mau nyamain baik itu kan segala pengen kawin lagi, beda. Iya. Makanya kalau lakinya pengen kawin lagi emang lu kiai apa? Jawab begitu, Bu. Kalau kiai boleh. Lah kan enak jadi kiai ya. Kiai boleh kawin. Iya. Tapi bininya ngelarang kok. Iya. Bininya ngelarang kok. Lah kiai lahir atuh bayar ngelarang bininya. Dua katanya menungkat. Kudunya mah bini kiai mah jangan melarang. Iya. Kudunya. Iya. Tapi kata tadi kita sekarang boleh dah haram mah. Orang mau pakai tongkat. Bagaimana mau? Iya, karena mau baru. Akhirnya dicariin orang udah. Dulu mah lagi gagal-gagalnya mah nggak boleh baik. Pas sekarang orang-orang boleh. Yang pintar bini mah ya. Ini alasannya apa? Kita berhenti di sini ya. Qalu wa hadhil ilah akhfal ilal. Tujuan pengen dekat sama Allah itu alasan yang halus banget. Mula-mula itu tujuannya ya Allah doang. Udah, jangan yang lain mula-mula. Agar kesonoinnya enak. Bu. Wa rubbama taraqqa sahibuha ila qaribin min hadratillahi ta'ala. Mungkin dia dengan tujuannya dekat, dapat dekat. Dia meningkat, si pemilik ibadah itu meningkat sampai dekat kepada hadirat Allah, punya akhlak. Makanya ada wali yang bangkrut, udah jadi wali gagal karena tujuannya mau jadi wali. Iya. Ini misalnya orang tarekat, saya mau zikir ini mau dapat makom, salah. Pengen Allah dapat makom, tapi kalau pengen makom ditinggal sama Allah. Orang udah dapat kasyaf bisa jatuh karena tujuannya kasyaf. Jadi salah mula-mulanya. Apa ge? Kalau mula-mulanya salah mah kesonoinnya salah baik. Kagak percaya sih. Dibilangin. Ya. Ini ada dalam hadis, barang siapa yang ibadah ikhlas karena Allah, maka lahir dari dadanya meluncur kata-kata mutiara hikmah dari lidahnya. Kalau kita pengen punya kata mutiara, ibadah, pengen punya kata mutiara, enggak dapat. Ya. Ini yang mereka katakan, man wajadallaha faqad wajada kulla syai', wa man faqidahu faqida kullu syai'. Siapa yang dapat Allah, dapat semuanya. Enggak dapat Allah, enggak dapat semuanya. Dapetin Allah, dapat semuanya. Nah ini orang ibadah pengen dekat itu, Bu. Apa maksudnya dekat? Pengen punya sifat-sifat itu. Emang ibadah itu bekerja membersihkan hati. Ya bekerja, ya. Tetapi tetap tujuan mah Allah, karena Allah yang mengerjakan. Baik. Nah, ketika udah deket ilustrasinya apa? Fayuqalu lahu, seolah-olah Allah bilang begini kepadanya, irja, lasta min ahliha. Kembali kamu bukan ahlinya. Ya. Itu disebut wali gagal. Udah dapat kasyaf, udah dapat gagal. Innama ahluha man ya'budullaha ta'ala imtisalan li amrihi
wa wafa'an biwajibi haqqihi ta'ala. Ahlinya, ya, ahli yang punya tujuan yang murni kepada Allah, yaitu adalah orang yang beribadah kepada Allah. Nih, karena melaksanakan perintahnya dan setia kepada kewajiban hak Allah itu. Nah, saya terakhir ini ingin membahas kata-kata imtisalan li amri. Kita sering mengikut, ya, hatta dulu kiai selalu bilang begitu. Ibadah ini cuma menggugurkan kewajiban. Ini kita salah memahaminya. Kita pahamnya begini. Contohnya begini, subuh contohnya. Kan subuh tuh bangun ngantuk, udah sembahyang, ya. Akhirnya dia bangun, karena namanya emang kudu sholat, yang penting menggugurkan kewajiban dah. Allahu Akbar. Ya, itu sujud yang biasanya 2 detik, dia itu ada 5 menit mah. Sujud. Assalamualaikum, selesai apa? Gua udah melaksanakan kewajiban. Bukan begitu maknanya. Ya kayak misalnya orang mengerjakan sesuatu, udah yang penting ngerjain, yang penting laksanain perintah. Bukan. Artinya imtisalan li amrillah, kagak pengen apa-apa. Saya mah ibadah karena melaksanakan perintah, jangan diupah. Tuh begitu. Ya. Misalnya itu orang membersihin masjid, misal bersih. Datang orang, nih buat apa ini? Lah ini bersih-bersihin, enggak. Ini namanya melaksanakan perintah. Contohnya begitu. Bukan ngomong melaksanakan perintah, tetapi Rasul sudah melaksanakan perintah, kok mesti begini baik? Nah, dan setia melaksanakan kewajiban hak Allah. Nah, bagaimana melaksanakan hak Allah? Bu, perhatikan baik-baik. Ini susah. Ya. Ini sangat halus makna setia melaksanakan hak Allah. Begini contohnya. Saya umpamakannya dengan cinta. Ada orang laki-laki cinta kepada perempuan karena cantik, maka dia mencintai karena cantik. Atau aki-aki misalnya kawin sama gadis 15 tahun. Aki-akinya udah 75 tahun. Itu kira-kira bocah 15 tahun, ya, mencintai aki-aki. Kenapa ya kira-kira? Kan giginya udah gak ada. Karena hartanya. Berarti dia mencintai karena hartanya. Ya. Tetapi ada orang lelaki, dia akhlaknya bagus, sabar, suka ngaji. Itu perempuan. Lakinya juga begitu, soleh. Tadi perempuannya soleha, suka ngaji. Nah, tumbuh dari sifat yang sama itu mencintai. Cinta karena dua orang memiliki sifat-sifat terpuji yang sama. Nah, cinta ini adalah hak kekasihnya. Bagian jelek deh, bagian kagak punya apa-apa deh. Kalau ditanya, kalau bininya nanya, abang demen sama saya, apanya sih? Apa kata lakinya? Gue juga bingung, Neng. Padahal ibu lu kesek banget, Neng. Misal, iya, nggak tahu tapi sedap aja lihatnya lu, Neng. Itu pasti ada hak yang ditunaikan oleh dia, hak sifat yang sama. Para wali itu mempunyai sifat mulia yang Allah berikan, itu sifat Allah. Jadi ketika dia ibadah itu ungkapan sifat Allah. Itu yang disebut memenuhi hak Allah. Jika tidak sama, tidak terpenuhi haknya.
Jadi itu ibadah teh kudu punya akhlak. Hal, kalau orang sufi istilahnya hal. Makanya Kiai dulu mengatakan ngaji itu hal, abdul ilmi, ilmu hal, ilmu yang ada di sini. Dia tahu, paham karena memiliki akhlak. Maka dakwah bil hal, ilmu hal. Hal ini sama dengan tasawuf. Seolah abdul ilmi, ilmu tasawuf. Nah, kalau nggak punya itu, nggak bisa memenuhi hak Allah, nggak bisa. Ngalas baik, ngalas karena nggak cocok. Orang setia itu kan cocok. Kita sama bayangan setia nggak? Iya, ada bayangan ninggalin kita. Dia sudah jadi bayangan Allah. Kata Rasulullah, huwa zillullah. Dia adalah bayangan Allah. Itu setia namanya. Kayak baterai tuh, di center. Kan kita nyenter baterai di tembok. Keluar kan cahaya itu ya. Ya loh, kalau ini pindah dia baik kan? Karena dia adalah dia. Kayak tadi kakek-kakek itu pulang ke rumah duduk naruh tangan di kaki bini, di tangan bininya, diem baik, nggak ada setrumnya pisah. Begitu ketindihan kali tulang mulu, lalu bininya narik. Gua kira pula lo. Ya Allah, tega. Saking orang ada rasanya. Kenapa? Karena satu, nggak bisa memenuhi hak Allah kalau tidak sama. Itulah para awliya Allah. Walhamdulillah, al-Fatihah.